Pesan Rasulullah, "Man kana lillah, kana Allahu lah." Barang siapa yang mendapatkan Allah, segala sesuatu akan dia dapatkan. Dan barang siapa yang kehilangan Allah, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Dia kehilangan segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Allah ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' bi lisanihi wa illam yastati' bi qalbihi dzalika adhaful iman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Man ra'a minkum, kata Rasulullah, siapa yang melihat kemungkaran di mana saja pun berada, maka cegahlah dengan tangan. Kalau kamu tidak mampu, cegahlah dengan lidahmu. Fa illam yastati, jika itu juga tidak mampu, maka bencilah kemaksiatan itu dengan hati. Inilah selemah-lemahnya iman. Tak ada lagi di bawah ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan satu kampung, satu desa. Satu kampung ini melakukan satu kemaksiatan. Lalu ada 4 orang yang tidak setuju dengan kemaksiatan ini. Orang ini mengingkari kemaksiatan tersebut. Sehingga orang yang pertama bangkit. Lalu orang yang pertama ini menerangkan bagaimana kejinya perbuatan tersebut. bahwa kalian melakukan kekejian,
melakukan kemaksiatan, tidak sampai di situ lalu dia memaki orang tersebut. Setelah itu dia perangi orang yang melaksanakan maksiat ini. Tetapi orang yang melaksanakan maksiat ini menolak dan meneruskan kemaksiatan orang tersebut, sehingga dia pergi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata orang yang pertama ini, aku telah melarang mereka. Kemudian aku maki mereka, mereka balik memakiku. Kemudian aku memerangi mereka, tetapi mereka balas memaki aku, sehingga aku kalah. Maka orang yang pertama ini pergi. Bangkit orang yang kedua. Lalu dia melarang orang yang melaksanakan kemaksiatan ini. Kemudian orang yang melakukan kemaksiatan ini menolak, tak mau patuh terhadap apa yang dikatakan oleh orang yang kedua. Lalu orang yang kedua memaki mereka yang melakukan maksiat, balas memaki orang-orang yang melakukan makian daripada orang yang kedua tadi. Kemudian orang yang kedua ini, jika aku memerangi mereka, maka mereka akan memerangi aku, katanya. Kemudian pergi dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sudah melarang mereka. Kemudian aku memaki mereka, mereka membalas makianku. Jika aku memerangi mereka, mereka akan memerangi aku. Maka orang yang kedua ini pun pergi. Kemudian bangkit orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini lalu melarang orang itu dari perbuatan maksiat. Tetapi orang yang melakukan kemaksiatan ini menolak dan terus melakukan kemaksiatan. Maka dia katakan, jika aku memaki mereka, mereka akan memaki aku. Jika aku memerangi mereka, mereka akan memerangi aku. Maka dia pergi dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku telah melarang mereka. Mereka tidak taat kepadaku. Mereka menolak. Jika aku memaki mereka, mereka akan memaki aku. Jika aku memerangi mereka, mereka akan balik memerangi aku. Lalu pergi orang yang ketiga ini. Lalu datang orang yang keempat. Bangkit dia, lalu langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika aku melarang mereka, mereka akan menolak dan tidak taat kepadaku. Jika aku memaki mereka, mereka akan balik memaki aku. Jika aku memerangi mereka, maka mereka memerangi aku. Maka dia pergi. Kata Ibnu Mas'ud, orang yang keempat ini, orang yang paling derajatnya paling rendah, sudah rendah sedikit lagi. Sedikit lagi katanya.
Begitulah kalau kita hanya risau saja kepada saudara-saudara kita, ya, maka keimanan kita lambat laun akan turun terus. Keimanan kita turun. Kenapa? Pendengarkan mereka, penglihatan kita gunakan untuk bermaksiat. Pendengaran mereka kita gunakan untuk bermaksiat. Mulut kita membicarakan maksiat. Hati dan pikir kita berpikir tentang maksiat, sehingga lambat laun iman kita turun. Ibarat seorang petani menjemur padi, lalu ada sekawanan ayam. Kalau petani ini hanya duduk-duduk saja di rumah, maka habislah padi ini, habis, rugi. Atau seorang petani ini hanya di rumah saja, berteriak aja, hus, maka ayam ini tidak akan lari. Tetapi kalau petani ini datang keluar menghalau ayam, maka ayam ini akan lari, maka terlindunglah padinya, terselamatlah padi itu. Maka kalau kita hanya diam saja, ya, membenci dalam hati, maka ini tidak akan merubah suasana keadaan. Semakin bertambah kemaksiatan. Kalau hanya kita membenci kemaksiatan, maka terus tidak akan berubah. Keluarga kita pun tidak akan berubah, anak kita pun tak berubah, bahkan tetangga kita pun tak berubah. Kalau hanya kita diam membenci kemaksiatan. Kalau hanya kita berteriak-teriak saja, hai istriku sholatlah kau, hai anakku taatlah kau, tidak akan berubah. Tak ada perubahan. Mereka akan tidak terlindungi daripada maksiat. Tapi kalau kita keluar dari rumah, sebagaimana petani keluar, maka iman kita akan terjaga, iman kita akan terlindungi. Maka kita harus bergerak keluar. Kalau tidak keluar, apa yang berubah? Tak ada perubahan. Semakin lama semakin banyak orang menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada perubahan kalau ada teriak-teriak saja. Enggak ada perubahan ketahan diam saja terhadap maksiat. Enggak ada perubahan. Maka keluarlah, datangi. Inilah sunnah Rasulullah, mendatangi umat, bukan didatangi. Hari ini kita mendatangi ustadz, mengundangnya. Macam mana mau berubah? Tak mau mendatangi umat, orang yang mendatangi dia. Macam mana mau berubah? Dari dulu ustadz itu banyak, tak ada perubahan. Kenapa didatangi, diundangi? Apa yang berubah? Tapi datangi dari rumah, datangi setiap saat, datangi. Ini akan merubah sebagaimana Rasulullah merubah pada zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh cahaya. Minaz zulumati ilan nur, daripada gelap kepada terang. Maka kalau hasil ini kita gunakan untuk dunia, bapaknya petani tadi, hasil panennya digunakan untuk beli rumah, beli pekerjaan, beli rumah, beli kendaraan, beli peralatan semua, maka dia akan mulia, meningkat status sosialnya di antara manusia saja. Tetapi usaha dakwah ini mendatangi orang, akan ada kekuatan untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan akan menjadi akhlakul karimah kita. Agama ini menjadi akhlak kita. Sebagai mana Rasulullah SAW
menjadikan dirinya sebagai akhlak. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi contoh. Maka Allah karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbuat amal kebaikan, inilah makhluk yang terbaik. Ulaika khairul bariyah. Mereka inilah orang. Maka Allah karena itu nanti sebelum maghrib kita akan melaksanakan keluar kita untuk mendatangi umat, menyampaikan, mengajak supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita siap semua insyaallah ya. Insyaallah. Siap kita untuk mendatangi umat supaya berubah suasana keadaan. Kalau tidak akan berubah. Itu kita aja. Ya. Oleh karena itu mari kita nanti kita laksanakan jaulah silaturahmi dari rumah ke rumah untuk mengajak saudara-saudara kita yang meramaikan masjid dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang terbaik. Tidak ada yang terbaik. Inilah orang yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita apa yang kita sampaikan. Jadi ada kekuatan kita merubah suasana keadaan dengan keluar di jalan Allah. Kalau tidak, enggak ada perubahan. Nah, sekian dan demikian. Kita tutup majelis kita dengan doa keberahan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.